Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan, komunikasi yang datang dari seseorang yang kamu cintai secara tidak terduga. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang akan kembali berkomunikasi denganmu secara tiba-tiba. Teman-teman, bacaan hari ini akan menarik energi seseorang yang mungkin sudah cukup lama mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi denganmu, ataupun mungkin yang sudah lost kontak ya. Kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang akan kembali berkomunikasi denganmu dengan secara tiba-tiba. Wow, teman-teman, belum apa-apa lagi sudah menarik energi Fox. Saya menangkap gambaran mungkin beberapa di antara kalian yang menonton di sini belum benar-benar mengetahui latar belakang seseorang ini. Saya lebih menangkap gambaran seseorang yang mungkin sempat berbohong dengan kamu, tidak jujur dari segi perasaannya dengan kamu, dan seseorang yang mungkin di saat dia datang, dia juga akan hilang-hilangan. Kondisi di mana kedatangan dan pemergiannya itu tidak jelas. Beberapa yang lainnya terlihat seperti seseorang yang sama ada menjadikan kamu sebagai sebuah pilihan atau kamu sempat menjadikannya sebagai pilihan. Teman-teman, orang ini seorang yang sangat bekerja keras, seseorang yang sangat pintar, seseorang yang tahu bagaimana untuk berbicara dengan kamu ataupun mengutarakan kata-kata yang ingin kamu dengarkan. Seseorang yang pandai mengambil hati kamu dan saya menangkap seperti ada kebohongan-kebohongan yang hadir dari dirinya. Nah, ini teman-teman termasuklah memanipulasi kamu untuk memanfaatkan keadaan atau untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Dengan kemunculan Fox ini teman-teman, saya menangkap beberapa di antara kalian ini mungkin berkenalan melalui rakan-rakan, mungkin diperkenalkan mungkin seseorang yang hadir daripada lingkungan pertemanan yang sama. Teman-teman, orangnya sangat pintar, orangnya banyak akal, dan saya menangkap seperti seseorang yang sangat pintar atau bijak untuk berbicara. Okey teman-teman, kalian di sini lebih ke arah berkomunikasi ketimbang pertemuan, dan dengan kemunculan kedua kartu ini teman-teman, ini seperti indikasi yang sangat kuat dan sangat jelas ke tema readingan hari ini. Seseorang yang sedang mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi apabila letter hadir bersebelahan dengan Fox, nah ini teman-teman, sangat sulit untuk dipercaya, tapi ini benar-benar dia. Saya menangkap gambaran seseorang yang akan mengejutkan kamu sebentar lagi, seseorang yang akan berbicara kembali denganmu, seseorang yang mungkin sempat pergi, seseorang yang sempat mendiamkan hubungan ini, akan datang kembali secara tiba-tiba, mengejutkan kamu dengan membuka sebuah komunikasi. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, beberapa di antara dia ini sepertinya orang yang sangat jauh dari kamu Mungkin hubungan long distance relationship atau tempat tinggal keberadaan yang sangat jauh. Maka ini menjelaskan mengapa beberapa di antara kalian ini hubungan yang sekadar di talian di social media, melalui e-HP, menggunakan WeChat, menggunakan WhatsApp, menggunakan social media seperti itu ya. Saya menangkap gambaran beberapa di antara dia ini orangnya orang jauh. Ataupun seseorang yang sempat pergi dari koneksi ini dan sempat pergi meninggalkan kamu. Teman-teman, ini benar-benar komunikasi yang tidak terduga yang bakalan hadir dari dia. Kemunculan Fox ini teman-teman, sesuatu yang agak sulit untuk diprediksi, tetapi memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kembali berkomunikasi dengan kamu kerana terlihat seperti ada sesuatu yang memisahkan kalian berdua. Okey, kita lihat lagi di sini ya. Wow, teman-teman, anchor. Beberapa di antara kamu dan dia ini saya menangkap gambaran seperti selain daripada kejauhan seseorang yang berada jauh dari kamu, kondisi hubungan kalian sempat tergendala, sempat terhenti. Tidak ada kemajuan, tidak ada pergerakan, maka wajarlah seseorang ini sedang mencari cara untuk kembali berkomunikasi lagi dengan kamu. Okey teman-teman, ini menangkap gambaran energi seperti seseorang yang pernah hadir di kehidupan kamu tidak beberapa lama dahulu.
Ini mungkin sempat menarik energi mantan ya. Saya menangkap sama ada kalian seumuran atau seseorang ini jauh lebih tua dari kamu. Teman-teman, kartu pembukaan dan penutup di sini sangat mengindikasikan seseorang yang sangat matang dari segi emosi. Selain daripada itu, teman-teman ya, dia juga merupakan orang yang sudah cukup berpengalaman. Maka teman-teman, kamu sesuaikan ya. Pengalaman ini bisa apa saja ya. Apakah dia seseorang yang sudah memiliki pasangan, sempat berpisah dengan pasangannya, atau mungkin memiliki pasangan di saat dia mengenali kamu. Tetapi jikalau ini tidak menarik energi seseorang yang sudah memiliki pasangan, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sudah cukup lama single. Dan saya menangkap gambaran orang yang sangat berorientasikan ke arah pekerjaan. Mempunyai ketulusan cinta terhadap kamu, tetapi sangat pintar untuk memanipulasikan keadaan, untuk menyesuaikan situasi ini supaya situasi ini tidak membebankan dirinya. Nah, seperti itu ya, kamu sesuaikan. Setakat ini, energi ini menarik energi siapa. Tetapi dengan kemunculan Lilis, teman-teman, boleh dikatakan orang ini cukup berpengalaman. Cukup berpengalaman untuk mengekalkan kamu di sampingnya for a very long time. Sama ada kalian berkomunikasi atau tidak lagi berkomunikasi, dia tahu caranya untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Di sini teman-teman ada energi yang bercampur aduk, maka kalian hanya ambil kartu yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Scythe, kamu dan dia mungkin sempat putus ya, secara tiba-tiba. Seperti kehadiran seseorang dalam hidup kamu yang tidak kamu duga dan pemergiannya secara tiba-tiba. Seseorang yang terpaksa memutuskan koneksi, seseorang yang terpaksa menghindar, seseorang yang terpaksa membatasi diri. Beberapa yang lain sempat sangat-sangat menyakiti kamu di sini. Nah, ini mungkin ya melibatkan kebohongan, tidak bersikap jujur, memutuskan koneksi ini secara tiba-tiba. Saya menangkap gambaran teman-teman ya, jikalau kamu dan dia berpisah secara tiba-tiba, maka ini menjelaskan mengapa ada keinginan yang kuat untuk kembali berkomunikasi dengan kamu tanpa kamu duga. Teman-teman, orang ini orang yang seperti terlihat sangat impulsif ya, mengambil keputusan secara terburu-buru, maka dengan terburu-buru pergi meninggalkan kamu, secara terburu-buru juga kembali ingin berkomunikasi lagi dengan dirimu. Orang yang seperti tidak tahu apa mahunya dia. Seperti itu ya, teman-teman. Tetapi orang ini orang yang sangat pintar, mempunyai pemikiran yang sangat tajam ya. Kita cuba lihatkan. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini, terlepas daripada situasi hubungan kalian berdua. Seperti apa energinya ke kamu saat ini. Seseorang yang akan kembali berkomunikasi dengan kamu sebentar lagi. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini sebenarnya tidak jauh-jauh banget ya. Walaupun mungkin kalian berpisah ataupun mungkin ya tidak lagi mengabari, saya menangkap gambaran energinya sangat dekat dengan kamu. Orang ini sebenarnya berada di sekitar kamu. Dan saya menangkap gambaran yang tidak benar-benar pergi. Seseorang yang sangat sibuk, sangat berorientasikan ke arah kejayaan dan keuangan, dan kini teman-teman mencari cara ya untuk kembali lagi memasuki ke dalam kehidupan kamu. Apakah mungkin beberapa di antara kalian yang menonton di sini mempunyai hubungan bisnes dengan si dia? Sesuatu yang ada kaitan dengan keuangan, kamu sesuaikan ya. Contohnya teman-teman, selain daripada seorang rakan bisnes, mungkin dia pernah melarikan uang-uang kamu. Dia mungkin sempat meminjam uang-uang kamu atau kembali untuk memulangkannya. Saya menangkap ada sesuatu yang keterkaitan ya dengan kondisi keuangan di sini. Maka boleh dikatakan energinya tidak benar-benar pergi ya. Mungkin seseorang yang berhutang dengan kamu sedang mencari cara untuk mengembalikan uang-uang itu. Kita lihatkan lagi teman-teman ya. Yang pasti seseorang ini akan kembali dengan cara yang cukup mengejutkan. Seperti apa pula energi kamu ke dia saat ini? Wow teman-teman, Stork. Energi perubahan. Saya menangkap menurut kamu, kamu sudah cukup lama merindukan dia. Kamu sudah lama hidup sendirian tanpa dirinya. Beberapa di antara kamu di sini, jikalau ini menarik energi pasangan sah ya, itu energi yang pertama. Jikalau ini menarik energi pasangan sah, energi mantan kamu ini sempat meninggalkan kamu dan anak-anak. Seperti ada perpindahan energi. Jikalau kalian berdua saling single, ini seperti energi yang sudah cukup lama diabaikan.
Boleh dikatakan teman-teman ya, memakan tahunan juga ya, mungkin juga berbulan-bulan lamanya. Kamu ditinggalkan seorang diri tanpa kabar berita, ada yang lost contact di sini. Kamu sangat merindukan dia. Baik ini menarik energi mantan ya, ataupun jikalau kalian saling single, kamu sangat merindukannya. Dan kamu sempat merasakan cukup tidak adil untuk kamu ya, di saat dia pergi begitu sahaja. Tetapi teman-teman, kamu berhasil move on, berhasil menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tetapi saya tidak dapat menafikan ya, kamu sangat merindukan orang ini. Sambil merindukannya, kamu sempat melakukan beberapa perubahan dalam hidup kamu. Seperti memilih untuk tidak terlalu memikirkan dirinya. Mungkin kerana hambatan-hambatan atau perbezaan di antara hubungan kalian. Membuatkan kamu terpaksa seperti banyak menghabiskan waktu ya, seorang diri, banyak menghabiskan waktu mungkin dengan teman-teman, dan kamu sempat merasakan kekosongan di jiwa kamu. Ini sudah berjalan untuk beberapa waktu teman-teman ya. Boleh dikatakan kamu sudah cukup lama sendiri di sini. Dan terlihat dengan begitu jelas memiliki energi kerinduan terhadap dirinya. Sekali-sekala kamu akan mengingati dia, mengingati seperti cuba bertanya dengan diri kamu sendiri ya, apa kabar dia sekarang, apa yang sedang dia lakukan, apakah dia akan kembali dan sebagainya. Saya menangkap energi kamu diabaikan di sini, ditinggalkan. Maka kamu terpaksa menggunakan kekuatan yang ada untuk move on. Terlihat ada perubahan energi di hubungan kalian. Teman-teman, ini mungkin amat sulit untuk dipercaya ya, tapi ini benar-benar akan terjadi. Seseorang yang sudah tidak lagi mengabari kamu, sempat mendiamkan kamu, sempat pergi dari hubungan ini, akan kembali berkomunikasi lagi. Teman-teman, dengan kemunculan ship ini, saya menangkap gambaran walaupun cukup perlahan, tetapi ada ketibaan secara pasti. Teman-teman, ship ini hanya akan memfokuskan ke arah destinasinya. Walaupun bergerak secara perlahan, tetapi destinasinya itu penting. Destinasi itu secara nyata. Saya menangkap seperti akan ada ketibaan dari seseorang yang tidak kamu duga. Sebentar lagi teman-teman ya, hubungan ini akan kembali diawali dengan sebuah komunikasi yang langsung kamu tidak duga yang hadir dari si dia. Boleh dikatakan teman-teman ya, ini energi dari seseorang yang telah pergi meninggalkan koneksi ini, pergi meninggalkan kamu, atau sempat berpisah dengan kamu secara jarak. Kalian berdua sudah cukup lama tidak berkomunikasi dan kini dia kembali untuk mengabari dirimu. Begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya ke arah ciri-ciri seseorang yang tanpa kamu duga akan kembali atau memulai sebuah komunikasi kembali dengan dirimu ya. Kita cuba lihatkan siapa seseorang ini. Teman-teman, kartu di tengah yang hadir ya, dari tadi menggambarkan mountain. Sama ada seseorang ini cukup jauh dari kamu, sempat berpisah dengan kamu, ataupun kamu berdili dengan seseorang yang sukar untuk dirubah. Seseorang yang memiliki keegoan yang luar biasa. Keegoan walaupun di saat berbicara, sering menunda-nunda kamu dan tidak mengakui akan perasaannya. Sehingga membuatkan pergerakan di hubungan kalian begitu perlahan banget. Selain daripada itu teman-teman ya, mountain juga mengindikasikan halangan dan perbezaan-perbezaan yang terlihat di antara kalian berdua. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang tanpa kamu duga akan memulai komunikasi kembali denganmu sebentar lagi. Siapa sih dia ini? Wow teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang pergi, sempat mereject kamu. Saya menangkap gambaran kamu sangat mencintainya. Sehingga hari ini ya, walaupun kamu ditinggalkan, kamu diabaikan, boleh dikatakan perasaan ini tidak benar-benar pergi meninggalkan hati kamu ya. Kamu masih memiliki feelings, perasaan untuk si dia. Tetapi tidak dapat dinafikan, kamu cukup dikecewakan oleh energinya. Saya menangkap seseorang yang berkata tidak kepada kamu atau tidak memilih kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu sesuaikan apakah kerana ada hambatan, perbezaan-perbezaan di antara kalian, atau dia memang tidak diberikan sebarang opsi, sebarang pilihan untuk mengatakan ya atau tidak kepada kamu. Jikalau tidak diberikan opsi, maka dia terpaksa berkata tidak dan pergi. Di sini teman-teman, kamu seperti still hold on the light ya. Kamu seperti masih menyalakan api itu untuk dirinya. Kamu masih menyalakan api cinta itu untuk dirinya. Dan saya tidak menangkap gambaran walaupun kamu memiliki kekuatan untuk move on, jauh di dalam hati kamu, api cinta itu masih menyala untuk dirinya.
Teman-teman, menurut kamu ya, dia adalah seorang yang sangat posesif, seorang yang kuat cemburu dan sempat mengontrol koneksi ini. Kamu sempat merasakan kekerasan dari dirinya. Orang yang ingin mengontrol dengan siapa kamu berbicara, kamu keluar rumah untuk bertemu dengan siapa, apa yang kamu lakukan, seseorang yang akan memantau pergerakan kamu. Nah, ini salah satu daripada ciri-cirinya. Di saat dia masih bersama dengan kamu, teman-teman ya, dia akan cuba mengontrol apapun yang kamu lakukan. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, saya menangkap seperti ada ketertarikan yang begitu kuat, kegairahan yang begitu kuat di antara kalian berdua. Sama ada kamu dan dia sempat bersentuhan ataupun tidak. Kamu sesuaikan. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya pernah bersentuhan, pernah berpelukan, dan saya menangkap gambaran seperti berlandaskan gambar di kartu ini. Wow. Teman-teman, apabila melihat kepada gambar ini ya, saya menangkap beberapa di antara kamu sebenarnya sudah mengenali beliau sejak zaman remaja. Sejak zaman kalian masih muda lagi. Saya menangkap ini benar-benar menarik energi mantan ya. Seseorang yang pernah hadir di hidup kamu sejak sekian lama. Nah, ini mungkin zaman sekolah, zaman kuliah ya. Di saat kalian masih lagi remaja, di saat kalian masih lagi muda, kamu sesuaikan. Muda ataupun tidak. Terlihat seperti ada kegairahan, ketertarikan yang begitu kuat di antara kalian berdua. Kita lihat lagi ya. Ciri-ciri seseorang yang akan kembali berkomunikasi dengan kamu sebentar lagi secara tidak terduga. Teman-teman, kamu banyak mendukungnya atau dia sempat mendukung kamu. Seseorang yang banyak memberikan kamu support ya, memberikan kamu dukungan, atau kamu banyak memberikan dia support dan dukungan sepanjang kerjanya. Nah, teman-teman kamu mungkin banyak memberikan dukungan ya dalam pekerjaannya, memberikan dia support terhadap masa depannya, sesuatu yang dia ingin ceburi dan sebagainya. Saya menangkap gambaran saling support satu sama lainnya. Ataupun energi ini, teman-teman ya, masih lagi berjalan sehingga hari ini. Perbedaannya, kalian mungkin ya mengurangi komunikasi, tetapi dalam hati masih lagi mendukung satu sama lainnya. Teman-teman, menurut kamu, teman-teman ya, ada kalanya dia bersikap matang. Ada kalanya dia bersikap sangat keanak-anakan. Dengan kemunculan maturity, apakah semakin ke sini, kamu dapat merasakan, atau ini indikasi teman-teman ya, sesuatu yang sudah lama berjalan. Saya menangkap daripada energi maturity ini teman-teman ya, hubungan kamu dan orang ini sebenarnya sudah lama. Tetapi mungkin sempat stagnansi ya, tidak bergerak, sempat berpisah. Atau menurut kamu orang ini bersifat keanak-anakan seperti itu ya. Tetapi saya dapat menangkap gambaran seperti hubungan yang sudah cukup lama, seseorang yang sangat matang dari segi usianya. Teman-teman, terlihat ada ketakutan, ketidakpastian. Seseorang yang tidak pasti sama ada ingin memperjuangkan hubungan ini ke depannya ataupun tidak. Maka dengan kemunculan ketakutan ini, mungkin beberapa di antara dia sempat menarik diri, tidak memperjuangkan kamu dengan sepenuhnya. Teman-teman, under the deck ya, terlihat ada kartu komunikasi. Kamu mendapat kartu letter ini 2 kali ya. Saya menangkap gambaran. Nah, ini teman-teman ya, sulit dipercaya, tetapi ini benar-benar akan terjadi. Orang yang paling tidak kamu duga akan kembali berkomunikasi dengan kamu sebentar lagi. Saya menangkap gambaran seseorang yang mulai siap untuk kembali berkomunikasi, walaupun mungkin kalian berdua sudah cukup lama mendiamkan satu sama lainnya. Teman-teman, ini energi seseorang yang benar-benar ya, tidak kamu duga. Kamu langsung tidak menyangka yang komunikasi ini akan datang dari dirinya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa secara tiba-tiba dia kini siap untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu? Kita cuba lihatkan di sini ya. Kenapa secara tiba-tiba seseorang ini akan kembali berkomunikasi dengan dirimu? Tidak kiralah hubungan ini hubungan baru ataupun hubungan lama ya. Kita cuba lihatkan, kenapa secara tiba-tiba di saat kamu mulai move on, mengisi kekosongan itu tanpa mengandalkan cintanya. Apatah lagi ya, jikalau kalian detik ini sedang berjauhan. Tetapi kenapa secara tiba-tiba dia ingin kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu? Teman-teman, di saat melihat ke arah ciri-cirinya ya, saya sempat menarik energi seseorang yang mulai matang ya dari segi pikirannya dan masih lagi ingin mendukung kamu. Saya menangkap gambaran ini seperti sesuatu yang dilakukan separuh jalan.
Nah, di kala itu ya, tetapi apabila dia mulai siap, mulai dapat berdepan dengan ketakutannya, dia seperti ingin kembali mendukung kamu, melanjutkan sesuatu yang belum selesai di antara kalian berdua. Kita lihatkan alasan-alasannya kenapa secara tiba-tiba dia ingin komunikasi lagi dengan dirimu. Teman-teman, a time for healing. Ini indikasi kuat kerana kalian berdua sudah cukup lama tidak berkomunikasi. Ada yang lost contact, ada yang saling mendiamkan, ada yang saling menghindar, ada yang membutuhkan waktu untuk healing. Apabila sudah beberapa tahun, beberapa bulan, teman-teman, ini kini tibalah waktunya ya. Menurut dia, ini tibalah waktunya untuk kembali menghubungi kamu. Kerana waktu yang didiamkan itu sudah cukup lama. Teman-teman, orang ini dapat merasakannya api cinta dari kamu. Dia mungkin menyadari kesilapannya. Dia mungkin menyadari dia pernah menolak energi cintamu. Dia menyadari dia sudah cukup lama mendiamkan kamu dan kini merupakan momen yang tepat untuk bertindak. Kerana ada waktu yang sudah cukup lama kalian mendiamkan satu sama lainnya. Don't let your past hold you back. Teman-teman, ini ada kaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi ya di masa lalu. Dan saya merasakan daripada kemunculan kartu ini, dia tidak mahu sesuatu yang sudah berlalu menjadi penghambat kepada komunikasi ke depannya. Jikalau kamu dan dia memiliki memori-memori yang menyakitkan, hal-hal yang sudah berlalu, biarlah ia berlalu. Dia tidak mahu ini menjadi penghambat kepada sesuatu yang bisa terjadi ya, sesuatu yang bakal terjadi dengan baik ke depannya. Maka teman-teman, orang ini tidak mahu berterusan mendiamkan kamu, dan seperti jikalau kamu masih berterusan mendiamkan dirinya, dia benar-benar it's like trying to break the ice, teman-teman ya, ingin mencairkan suasana dengan mengambil inisiatif dahulu untuk menghubungi kamu, seperti itu ya, untuk mencairkan suasana, untuk mendamaikan situasi dan ingin berdamai dengan kamu. Be bold and make the first move. Nah, ini benar ya teman-teman, jikalau kamu memang sudah tidak mahu lagi ya, menurut kamu telah berhasil move on, kamu tidak mahu lagi dikaitkan dengan energi-energi masa lalu. Tetapi teman-teman, kini ya, seseorang yang bisa menghadapi ketakutannya, seperti mulai berani menghadapi ketakutannya, mulai berani untuk mengambil tindakan duluan ya, be bold and make the first move. Maka di sini teman-teman, seseorang yang sudah cukup lama mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi, sempat mereject kamu, memberanikan dirinya untuk mengambil langkah pertama untuk mendekati kamu kembali. Teman-teman, dia mungkin datang untuk meminta maaf ya, untuk berkomunikasi duluan, kerana dia tahu teman-teman, langkah ini perlu diawali dari pihaknya dia. Nah, apatah lagi ya, jikalau dia sempat berhutang dengan kamu, mengambil uang-uang kamu, luck is on your side. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, saya menangkap seperti, nah ini kan energi zodiak Sagittarius. Seseorang yang seperti beberapa di antara dia sebenarnya sudah cukup lama menanti momen seperti ini. Ingin mengambil tindakan yang berani, berkomunikasi duluan dengan kamu. Beberapa yang lain teman-teman merasakan ini momen yang tepat untuk kembali ya. Nah, ini kembali nembak kamu. Cuba mengambil resiko untuk kembali memperjuangkan kamu. Mungkin teman-teman di kala itu dia tidak menemukan keberanian ya untuk menghubungi kamu. Tetapi semakin ke sini, saya menangkap seperti seseorang yang sudah siap untuk kembali mendekati kamu lagi. Believe in the impossible. Walaupun menurutnya terdapat kesulitan, halangan ya di hubungan kalian, kamu mungkin akan merejectnya. Dia tahu itu banget ya. Dia tahu kamu mungkin akan merejectnya kerana beberapa di antara kamu di sini sudah pun berhasil move on. Tetapi kerana dia yakin dan percaya cinta yang kamu miliki untuk dirinya. Di sini teman-teman ada salah satu mancis ya yang masih lagi menyala. Maka seseorang ini akan menghadapi segala resiko yang ada dan sangat yakin dan percaya beberapa di antara kamu akan menerima energinya dengan baik. Maka teman-teman, ini seperti taking chances ya, menghadapi resiko itu, seperti mengambil ya kesempatan yang ada untuk melihatkan apakah kamu akan menerimanya atau akan merejectnya. Sekurang-kurangnya dia akan mengambil ya kesempatan yang ada, seperti itu ya. Confidence is your key to success. Teman-teman, dia mungkin seorang yang berzodiak Leo ya, seseorang yang mulai berani dan ingin mengambil resiko untuk mendekati kamu kembali. Dengan kemunculan Leo ini teman-teman, saya menangkap gambaran ya, orang ini mungkin baru menyadari yang
Orang yang paling setia di hati ya, yang masih menantinya, itu adalah kamu. Dan dia sempat mungkin ya menghancurkan harapan di hati kamu. Maka detik ini teman-teman, dia ingin memperbaiki situasi dengan menggerakkan keberanian yang ada. Dan menurutnya, jikalau dia tidak mengambil resiko untuk memperjuangkan kamu, dia tidak tahu teman-teman ke depannya apakah ini akan berhasil ataupun tidak. Saya lebih menangkap ya ketika memandang ke arah kartu ini ya. Dia menyedari yang dia telah mengecewakan kamu. Apabila yang mengecewakan kamu itu adalah dirinya, maka dia seperti dengan berani untuk datang memperbetulkan situasi hubungan kalian. Dia sedar dan yakin kamu adalah orang yang sangat setia ke arah hubungan ini. Maka dia datang untuk mendapatkan kamu. Seperti seseorang yang menyedari ya, akan kesilapan-kesilapannya, sikapnya yang keanak-anakan, mengejar ambisi, terlalu mementingkan dirinya dan tidak peka ke arah emosi kamu. Okey teman-teman, zodiak yang terlihat di sini ya, mungkin datang daripada zodiak Pisces, Scorpio. Ini Pisces, Cancer, Scorpio sangat kuat, Leo, Sagittarius. Tetapi Pisces, Cancer, Scorpio teman-temannya lebih mendominasi dan juga ada zodiak Leo di sini. Under the deck di sini teman-teman, ya sekali lagi ya, Pisces, Cancer, Scorpio amat kuat. Dan saya menangkap gambaran di mana teman-teman ya, mengapa dia akan datang berkomunikasi secara tiba-tiba? Kerana ini seseorang yang mendengarkan intuisinya. Ada tindakan impulsif dari si dia yang mungkin sudah tidak tahan lagi di saat terus-terusan didiamkan oleh kamu, atau sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya yang berterusan mendiamkan kamu. Dia ingin mengambil inisiatif untuk memperjelaskan situasi. Saya menangkap seperti energi kerinduan dari di hatinya dan seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Lebih tepat lagi teman-temannya, di saat dia mendiamkan kamu, kamu menemukan kekuatan untuk pergi. Itu membuatkan dia seperti sangat menantang, sangat mencabar, ataupun sangat, apa perkataan tepat itu teman-teman ya, sangat menerkam ke arah keegoannya. Apabila kamu mendapatkan kekuatan untuk memainkan permainannya, jikalau dia mendiamkan kamu, kamu turut mendiamkan, membuatkan dia seperti sudah tidak tertahan lagi untuk mengabari kamu secara tiba-tiba. Kerana momen diam di antara kalian di sini sepertinya terlihat ya sudah cukup lama. Maka ini sangat menantang ya, menantang keegoannya dia. Apabila dia sudah tidak tahan lagi, nah ini ya, the energy is gaining momentum. Sudah benar-benar tidak dapat ditahan lagi. Maka teman-teman ya, detik ini dia benar-benar ya mengambil inisiatif untuk berkomunikasi lagi dengan dirimu. Apabila terus-terusan didiamkan oleh kamu, dia perlu melakukan sebuah tindakan untuk mencari tahu. Nah, seperti itu ya. Dia mulai merasakan ya, kamu turut mendiamkan dia dengan begitu lama. Apakah kamu di sini mungkin sudah semakin move on, tidak lagi berminat dengan dirinya. Nah, ini teman-teman ya, berlandaskan intuisinya, rasa penasarannya yang begitu tinggi, membuatkan dia seperti ingin cari tahu. Nah, ini sangat memicu ke arah berkomunikasi lagi dengan dirimu. Nah, ini teman-teman ya, yang memicu sebuah pergerakan dari si dia untuk secara tiba-tiba kembali menghubungi kamu. Okey teman-teman, zodiak yang seterusnya ya, selain daripada zodiak-zodiak yang sudah saya bacakan, kita cuba lihatkan di sini ya, zodiak lain yang mungkin hadir ke pembacaan kita. Okey teman-teman, ini juga akan memicu ya seseorang yang berzodiak Aries, seseorang yang berzodiak Cancer, Pisces, Scorpio sudah dibacakan tadi ya. Seorang yang berzodiak Gemini, Taurus, seseorang yang berzodiak Libra. Nah, ini teman-teman ya, jika orang ini sangat keras kepala, sangat keras hati, sangat egois, ini sangat men-trigger energinya. Dan juga seseorang yang berzodiak Scorpio. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya ke depannya ya. Dengan menggunakan kartu ini, kita cuba lihatkan seperti apa potensi hubungan kalian ke depannya. Apa yang akan dia realisasikan sebentar lagi dengan datang berkomunikasi dengan kamu secara tiba-tiba. Apa yang akan terwujud di antara kalian sebentar lagi. Wow teman-teman, seseorang yang sangat ingin berdamai dengan kamu.
Maka teman-teman, orang ini akan datang berkomunikasi setelah ketenangan yang begitu lama ya. Tidak berkomunikasi, mungkin ada yang saling memblokir, ada yang lost kontak. Dia ingin datang mengharmonisasikan hubungan kalian. Kerana dengan kemunculan peace ini, sekali lagi teman-teman, kondisi diam di antara kamu dan dia itu sudah cukup lama banget. Membuatkan dia benar-benar ingin bertindak, melakukan sesuatu ya. Saya menangkap ke depannya, terlihat seperti ada hubungan yang semakin harmonis, seseorang yang akan berdamai dengan kamu, meminta maaf dengan kamu, memperbaiki hubungan ini ke depannya. Energinya sangat memfokuskan kamu teman-teman. Saya menangkap seseorang yang seperti agak sulit untuk bernapas ya, tanpa kamu di sampingnya. Kamu ini mungkin oksigennya dia, dan tanpa kamu teman-teman, dia seperti merasakan hidupnya, energinya semakin tenggelam. Saya menangkap energinya begitu terfokuskan kamu, benar-benar sedang menguatkan diri, memberanikan diri untuk kembali lagi di samping kamu. Teman-teman, ke depannya, ini energi abundance. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin mewujudkan kebahagiaan di hubungan kalian. Kebahagiaan yang melibatkan apa saja ya, bagi hubungan yang memungkinkan, saya menangkap gambaran seseorang yang akan kembali ke pangkuan kamu, seseorang yang akan merealisasikan hubungan ini ke level kebahagiaan atau mewujudkan happy moment di antara kalian berdua. Teman-teman, dengan kemunculan abundance ini ya, saya menangkap seseorang yang merasakan nyaman dengan kamu, dan jikalau tidak ada kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, dia seolah-olah kehilangan kebahagiaannya. Jikalau kamu dan orang ini sudah cukup lama tidak bertemu, wow teman-teman, ini bukan sekadar ya seseorang yang akan berkomunikasi secara tiba-tiba, tetapi saya menangkap gambaran seseorang yang akan bertemu dengan kamu secara langsung. Ada momen yang tidak terduga di sini. Kamu langsung tidak menduga orang ini akan datang lagi ya, datang memasuki kehidupan kamu, berbicara dengan kamu, dan mewujudkan sesuatu yang solid, sesuatu yang nyata ke depannya. Kamu sesuaikan teman-teman ya. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ya ingin mewujudkan kebahagiaan ke depannya dengan kamu. Wow teman-teman, di saat kamu mulai melepaskan energinya, ini sangat men-trigger dia. Saya menangkap dia dapat merasakan kamu tidak lagi mengejar, kamu tidak lagi mengemis, dan kamu mulai berpasrah seperti dirinya. The moment kamu benar-benar melepaskan energi ini. Nah ini teman-teman, sulit untuk dipercaya ya. Tetapi ini benar-benar dia. Di saat kamu mulai memasrahkan, di saat kamu tidak lagi ingin memperjuangkan, dia kembali datang untuk mendapatkan kamu di sini. Kerana dia sedar teman-teman, jikalau dia tidak memperjuangkan kamu, dia benar-benar akan kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Saya tidak tahu teman-teman ya, orang ini mungkin sempat melepaskan kamu, tetapi semakin ke sini, apabila dia dapat merasakan kamu tidak lagi bertahan, kamu tidak lagi menunggu, kamu tidak lagi menanti, dia tidak mahu kehilangan kamu di sini. Kamu lihat ya, di saat kamu melepaskan, di sini seperti ada bayang-bayang seseorang yang memerhatikan kamu dari kejauhan. Maka teman-teman, dia mulai dapat merasakan ya, energi kamu yang tidak mahu lagi menanti dirinya. Kamu tidak mahu lagi memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Maka di saat kamu benar-benar melepaskan, dia akan datang berkomunikasi dan memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Di saat kalian berkomunikasi, apa yang ingin dia sampaikan? Di saat kalian berkomunikasi lagi, apa yang ingin dia sampaikan? Jauh di dalam hatinya. Apa yang perlu dia sampaikan? Wow, run away. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and be alone with you. Teman-teman, saya menangkap seperti seseorang yang ingin menghabiskan quality time dengan kamu. Benar-benar ingin meninggalkan segala sesuatu di belakangnya, ingin membawa kamu bersamanya. Dia bertanya teman-teman, apakah kamu ya, are you willing benar-benar ya mengemaskan barang-barang kamu dan benar-benar pergi dengannya. Jikalau dia ingin membawa kamu pulang ke negara asalnya atau di tempat dia bekerja, apakah kamu sanggup melakukan itu? Teman-teman, ini seperti lebih ke arah persediaan ya. Seseorang yang akan kembali berkomunikasi secara tiba-tiba, bukan sekadar berkomunikasi secara tiba-tiba ya, tetapi energinya akan mengejutkan kamu. Ada perencanaan masa depan, ingin membawa kamu bersamanya. Apakah kamu siap ke arah itu? Focus on money.
I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. Teman-teman, dia juga sangat memfokuskan ke arah finansialnya. Kerana tanpa finansialnya, tanpa karir yang stabil, dia tidak akan bisa membahagiakan kamu. Keuangan itu adalah segala-galanya. Sambil dia berkomunikasi dengan kamu, teman-teman ya, dia juga mempunyai keutamaan lain seperti memprioritaskan ke arah keuangannya. Saya menangkap daripada kartu ini, teman-teman, terlihat seperti ada energi kemandirian dari seseorang yang tidak mahu bergantung dengan kamu lagi. Dia ingin membuktikan bahawa dia bisa membahagiakan kamu dan ingin memfokuskan ke arah memperbaiki kondisi keuangannya. I'm sorry. I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. Teman-teman, dia memang ingin meminta maaf ya, kerana sempat mengecewakan kamu, menghampakan harapan di hati kamu. Dan ini seperti energi yang seperti ada penundaan ke arah membahagiakan kamu. Nah, ini jikalau menarik energi mantan, dia ingin meminta maaf, teman-teman ya, bagaimana telah mengecewakan kamu, pergi meninggalkan kamu, tidak menafkahi kamu, dan kini kembali secara tiba-tiba berkomunikasi lagi untuk meminta maaf dengan kamu ya. Kita lihat lagi Twin Flames, teman-teman. Beberapa di antara kalian ini menarik energi Twin Flames. You activated my soul to find my true purpose and destiny in life. You helped me heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. Sebenarnya teman-temannya, ini seperti ada energi yang kembali bertemu. Kalian sempat bertemu, kalian berpisah, dan kemudiannya bertemu lagi ya. Nah, ini teman-teman akan diawali dengan sebuah komunikasi. Energi Twin Flames ini, teman-teman, memang cukup menyakitkan ya, di mana orang ini akan mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Tetapi apabila sudah ditakdirkan, dia kembali bertemu dengan kamu. Melalui kartu ini, teman-teman, dia ingin memberitahu kamu banyak yang dia pelajari ya, daripada hubungan kalian, bagaimana dia bisa memperbaiki sikapnya dia, dan belajar daripada kesilapan-kesilapannya. Dengan kehadiran kamu dalam hidupnya, dia seperti berhasil ya menemukan jalan itu. Saya menangkap gambaran ya, ini juga mampu dan dapat membantu menghealing energi-energi yang terluka ya, seperti inner child-nya dia, sesuatu yang ada kaitan dengan masa lalunya, pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan daripada koneksi hubungan ini. Dengan berbekalkan pelajaran-pelajaran ini, teman-teman ya, dia semakin siap untuk bertemu dengan dirimu. Tidak mahu mengulangi sesuatu yang pernah disakiti ya. Jikalau dia pernah salah dan silap, dia tidak mahu mengulangi itu. Okey teman-teman, attached to my ex. I'm attached to my ex emotionally, physically and spiritually. I need time and space to break this connection. Teman-teman, jikalau beberapa di antara ini ya, diawali dengan kartu Fox ini ya, sebentar tadi saya sempat menjelaskan di awal bacaan, jikalau ini menarik energi orang ketiga, orang yang masih lagi ya terhubung dengan orang masa lalunya, ex-nya si dia ya, energi mantannya, dia seperti sangat memakan waktu teman-teman sebelum dia datang kepada kamu. Maka sempat mengecewakan kamu kerana secara emosi, secara fizikal dan secara spiritual. Ini akan membutuhkan waktu untuk dia melepaskan diri daripada energi masa lalunya. Bukan mudah ya, jika kita sudah menghabiskan waktu dengan seseorang, akan memakan waktu untuk benar-benar melepaskan. Dia tidak mahu ketika dia datang kepada kamu, di saat dia belum siap, masih lagi membawa energi X-nya bersama dengan dirinya. Maka teman-teman, dia meminta maaf ya, jikalau ada penundaan di energi hubungan kalian, di mana dia mungkin mematikan komunikasi, tidak berbicara dengan kamu, sehinggalah energi dengan X-nya ini benar-benar selesai. Kita lihat satu kartu lagi ya. Let the past go. Teman-teman, kini dia siap untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Kerana teman-teman, dengan kemunculan kartu ini, dia telah pun berhasil untuk melepaskan energi X-nya dia, energi mantannya, energi yang terhubung ya dengan masa lalunya. Kini teman-teman, secara tiba-tiba dia kembali berkomunikasi dengan kamu kerana telah berhasil melepaskan energi masa lalunya. Can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. Kerana jikalau kalian berdua masih terikat dengan masa lalu, energi-energi yang negatif, teman-teman, ini tidak akan membantu untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Dia sangat berharap teman-teman ya, kini dia siap melepaskan sesuatu yang sudah berlalu.
Nah, ini kan ada perpindahan energi. Begitu juga dari pihak kamu ya. Jikalau kalian berdua telah berhasil melupakan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, maka detik ini teman-teman, dia datang secara tiba-tiba untuk berkomunikasi dengan kamu kerana ada momen yang siap untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya. Nervous. You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm not sure what to say on how to act around you. Teman-teman, kerana ada keterlibatan ya, sesuatu yang seperti penundaan, isu-isu yang berkaitan dengan hubungan kalian yang mungkin melibatkan pekerjaan orang lain. Apabila dia mulai siap untuk berbicara dengan kamu, untuk melanjutkan koneksi ini ke depannya, dia sangat gugup teman-teman, dia sangat gemuruh apakah kamu akan menerima energinya ataupun tidak. Tetapi kerana kartu dari pihak kamu ya telah mengindikasikan beberapa di antara kalian sudah pun mulai move on, maka di saat dia datang untuk berbicara nanti, bertemu dengan kamu, seperti terlihat ada perasaan yang cukup nervous ya, cukup groggy, cukup gugup, takut ya untuk bertatapan muka dengan kamu di sini. Teman-teman, jikalau ada perasaan nervous, nah ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan seseorang yang masih memiliki perasaan kepada kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Komunikasi yang datang dari seseorang yang kamu cintai secara tidak terduga. Siapa orangnya? Melalui huruf-huruf nama ini. Okey teman-teman, hari ini seperti biasa ya. Saya akan ambil sebelah kanan, sebelah kiri ini saya singkirkan. Baik teman-teman, di sini ada huruf C, Y, N, L, A, K, D, B, W, J, V, M, E, G, I, F, X, Q dan juga huruf U di hujung sini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa komunikasi itu penting. Tetapi terkadang bukan apa yang dikatakan seseorang, tetapi apa yang tidak dikatakannya yang memberitahu kamu lebih dari apa yang mereka katakan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.